Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktek teknik konservasi tanah dan air di perkebunan. Kita akan melakukan penelusuran di kebun untuk mengidentifikasi jenis tanaman dan tindakan konservasi yang diterapkan. Selanjutnya kita akan melakukan perbaikan teras serta pembuatan rorak. Ini adalah blok tanaman kopi yang sedang berbuah. Kita lihat di sini, buah kopinya masih berwarna hijau. Di kebun ini juga terdapat rorak yang berfungsi untuk menampung aliran air dan menampung erosi tanah. Karena lahan untuk kebun kopi ini miring, sehingga kita melakukan pembuatan teras untuk mengurangi aliran permukaan atau runoff. Kemiringan di lahan kopi ini antara 15 sampai 30 derajat sesuai untuk dibuat teras kontur. Selanjutnya, ini adalah blok tanaman karet yang sudah menghasilkan, dan kita juga bisa melihat hasil dari penyadapan karet. Tindakan konservasi yang diterapkan di kebun ini dengan metode vegetatif menggunakan cover crop atau tanaman penutup tanah berupa Mucuna brachiata. Cover crop ini berfungsi untuk menahan pukulan air hujan yang turun agar tidak langsung mengenai tanah. Di sini juga terdapat rorak yang fungsinya sama dengan di blok tanaman kopi untuk menampung aliran runoff sehingga air dapat meresap masuk ke dalam tanah. Sekarang kita berada di salah satu blok kebun kita dengan jenis tanaman sawit. Di kebun sawit ini kita melihat ada cover crop atau tanaman penutup tanah, ada yang berupa rumput, dan ada juga tanaman Mucuna brachiata. Tanaman Mucuna brachiata ini merupakan tanaman kacang-kacangan yang berfungsi untuk mengurangi laju aliran runoff, membuat tanahnya lebih gembur, dengan perakarannya yang rapat dapat mengurangi laju erosi. Di kebun ini juga terdapat rorak yang berfungsi untuk menampung air maupun tanah yang tererosi. Sekarang kita berada di hutan jati, di mana jati-jati di sini masih berumur sekitar 10 tahun. Tindakan konservasi pada hutan jati ini berupa teras kontur, serta ada beberapa tanaman multi cropping dengan tanaman empon-empon atau jamu, seperti tanaman jahe, tanaman serai, tanaman kunir, yang selain dapat digunakan untuk menahan erosi, juga dapat diambil atau dipanen hasilnya. Sekarang kita berada di blok tanaman kakao. Dapat kita lihat bersama di lahan kakao ini tindakan konservasi yang diterapkan berupa teras individu atau teras tapak kuda. Teras individu ini sesuai diterapkan pada lahan dengan kemiringan 8 sampai 15 derajat. Selain itu, di blok tanaman kakao ini juga terdapat rorak. Pada kegiatan ini, kita akan melakukan praktek pengukuran kemiringan lahan dengan berbagai metode, menggunakan teodolit, waterpass, klinometer, serta aplikasi klinometer pada HP Android. Selanjutnya dilakukan praktek perbaikan teras.
Setelah teras selesai diperbaiki, dilakukan pengukuran vertikal interval teras dan bidang olah teras. Sekarang kita pada sesi terakhir acara penerapan teknik konservasi tanah dan air di kebun dengan kegiatan pembuatan rorak yang ditugaskan dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 30 cm, kedalaman 30 cm. Setelah selesai pembuatan rorak, lakukan pengukuran kapasitas rorak dengan menghitung volumenya dari rorak. Kemudian laju penyerapan air dari rorak kita ukur. Setelah tahu laju penyerapan air, selanjutnya kita hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerapkan air yang ada di dalam rorak itu masuk ke dalam tanah. Setelah lebih dari 15 menit, air sudah hampir tidak ada dan sudah hampir seluruhnya terserap ke dalam tanah. Demikian tadi kita sudah menyelesaikan semua kegiatan praktek tindakan konservasi tanah dan air yang ada di kebun. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat